Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifa halukunna? Insyaallah bi khairin. Na'am. Alhamdulillah fi hadha sabah al-mubarak nastati' an nata'allam maratan ura wa nuqabil imma kana nahnu fi halati al-jawu ghairu jayyid. Nah, alhamdulillah meskipun keadaan seperti ini, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu kembali sehingga kita bisa belajar bersama di kelas ini. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai materi kita yaitu Al-Qur'an. Oke. Minggu yang lalu kita telah mempelajari mengenai hukum nun sukun dan tanwin, ya. Yang dimana di dalamnya ada idgham bi gunna, idgham bila gunna, ifa hakiki dan juga idhar halaki, juga iqlab. Dan untuk hari ini sebelum kita melanjutkan materi kita, Ustadzah berharap kalian sudah paham ya tentang materi kita yang kemarin, yaitu mengenai hukum nun sukun dan juga tanwin. Oke. Sebelum kita memulai, Ustadzah ingin memberitahu bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang tajwid, kelanjutan materi kemarin, yaitu mengenai hukum mim sukun, ya. Kemarin kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan iklab. Iklab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Contohnya yambaghi, sehingga dia dibacanya bagaikan mim, dibalik, bukan seperti ba, ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang hukum mim sukun. Oke. Apa itu hukum mim sukun? Hukum mim sukun di sini ada 3, yaitu ikhfa syafawi, kemudian idgham mimi, dan juga idgham mimi biasa disebut idgham mutamatsilan, dan juga dengan idhar syafawi. Oke. Sekarang kita untuk pertama kali akan mempelajari tentang ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya disebut dengan ikhfa syafawi. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya harus samar-samar di bibir dan didengungkan, ya. Harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Seperti contoh i'tasim billah, dari kata-kata i'tasim dengan juga kata billah, mim sukun i'tasim billah, sehingga membacanya harus samar-samar. I'tasim billah, i'tasim billah. Oke. Lalu untuk yang kedua ada hukum idgham mimi, ya. Sebelum menuju idgham mimi, saya akan memberikan salah satu contoh dari ikhfa syafawi lagi. Tadi i'tasim billah, mim sukun dengan ba, atau wahum bihi, wahum bihi. Oke. Kemudian untuk yang kedua yaitu idgham mimi atau biasa disebut dengan idgham mutamatsilin, ya. Apa itu idgham mimi? Idgham mimi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, ya. Mim sukun bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya disebut idgham mimi. Oke. Seperti contoh, wa ma lahum minallah, wa ma lahum minallah, wa ma lahum minallah, ya. Kenapa dia disebut dengan idgham mutamatsilin? Ya, idgham mimi sama dengan juga idgham mutamatsilin karena dia sama kaidahnya dengan hukum bacaan di idgham mutamatsilin yang nanti insyaallah akan sudah jelaskan di materi selanjutnya. Oke.
Kemudian yang ketiga adalah idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Kemarin kita sudah mempelajari tentang idhar halki. Ya, idhar halki itu kemarin yang jelas, yang ada di tenggorokan yang jelas ya. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang idhar syafawi. Yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ya, kecuali mim dan ba. Ya. Sehingga cara membacanya yaitu yang terang di bibir dengan mulut tertutup dan harus dijelaskan atau diidharkan ya, dijelaskan atau diidharkan. Misalkan kita sering mendengar kalimat berikut an'amta ya, mim sukun bertemu dengan ta, an'amta ya, sehingga kita harus membacanya dengan jelas. Oke. Lalu kalimat selanjutnya alaihim waladdallin, alaihim waladdallin. Oke ya. Jadi idhar syafawi di sini adalah di mana kita membaca semua huruf hijaiyah yang bertemu dengan mim harus dibaca dengan jelas. Tapi kalau ikhfa syafawi yaitu kita harus melawan katanya, harus membacanya dengan samar-samar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom yang sudah ada ya, di chat yang ada di Google Classroom ini. Silakan ditanyakan mengenai hukum mim sukun ya. Di sini Ustazah akan menambahkan satu materi lagi yaitu tentang hukum mim tasydid dan juga nun tasydid. Di mana biasanya kita sering mendapatkan dalam Al-Qur'an ya, apa yang kita baca ada mim tasydid dan juga nun tasydid ya. Apabila ada mim tasydid dan nun bertasydid maka dibaca dengan mendengung yang disebut dengan biasanya gunnah ya, gunnah. Kalian mungkin sudah mendengar gunnah sebelumnya atau juga materi yang kemarin kita telah membahas tentang gunnah yaitu idgham bi gunnah ya. Di sini jika kita menemukan huruf nun tasydid dan juga mim tasydid maka kita harus membaca dengan gunnah. Seperti contoh an-nasu harus dengung 2 harokat. An-nasu, inna, amma, an-naru, al-jannatu. Oke, guna di sini berarti kita harus membacanya dengan dengung. Jangan sampai kita tidak membaca dengan dengung. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan tanya di kolom kolom komentar. Oke. Sampai di sini Ustazah ambil kesimpulan ya. Hukum mim sukun ada 3 yaitu ikhfa syafawi, idhar syafawi, lalu idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Lalu hukum nun tasydid dan juga mim tasydid itu dinamakan gunnah. Oke. Alhamdulillah. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah memiliki pertanyaan yang dimana kalian harus menjawabnya. Oke, nanti ada Ustazah tugaskan bahwasanya kalian harus mencari semua hukum idgham, hukum mim sukun dan juga nun sukun atau mim, mohon maaf, kalian harus mencari di dalam Al-Quran ya semua contoh dari hukum-hukum yang sudah Ustazah berikan dari ikhfa syafawi, idhar syafawi, idgham mimi dan juga gunnah. Masing-masing 3. Silahkan cari di dalam Al-Quran. Lalu jangan lupa silahkan dicari dalam Al-Quran, jangan sampai ngasal-ngasal. Oke? Ya. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Ustazah usai. Hayya nadu ba'da ta'allum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma qad istawda'naka bima ta'allamna fihi wa ma qara'na fihi wa ma 'afidna fihi wa ma fahimna fihi fardudhu ilaina inda hajatina wa la tunsina abadan ya rabbal alamin.
Oke, naktafi bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaitu huna kalami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.